Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seger-seger semua ini. Ya, baik ya, ini hari keberapa Ramadan ini? Keempat ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelesaikan Ramadan ini. Dan tujuan dari puasa Ramadan mudah-mudahan atas ridha Allah juga bisa kita raih, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama di halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana ilal masjid fa idan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu faqala Umaru ini ara lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna fi sholati qari'ihim qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya ia berkata, saya pernah keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan. Tiba-tiba kami dapati orang-orang berkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendirian dan ada yang sholat dengan diikuti beberapa orang. Maka Umar berkata, saya berpendapat lebih baik mereka ini saya kumpulkan dengan diimami oleh seorang imam. Kemudian Umar berazam dan mengumpulkan mereka itu dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian saya keluar lagi bersama Umar pada malam yang lain, sedang orang-orang sholat dengan bermakmum kepada imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan sholat yang mereka kerjakan pada akhir malam adalah lebih utama daripada yang mereka kerjakan di awal malam, sedangkan orang-orang biasa mengerjakan di awal malam. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 252. Mohon penjelasan hadis ini. Dan hadis ini kejadian ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau pada masa Rasulullah sudah wafat, Ustaz? Ya, beliau sudah wafat. Jadi itu suatu malam Umar kan keluar, mendapati orang-orang itu mutafarriqun. Jadi sholat malam, sholat taraweh itu ada yang sendiri-sendiri, ada yang sholat di belakang imam. Makanya Umar punya azam, ini akan lebih baik kalau orang-orang ini sholat di belakang satu imam. Nah, kemudian singkat cerita, yang ditunjuk menjadi imam Ubay bin Ka'ab. Makanya Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Nah, ini tentu sesudah
Rasulullah wafat. Ya, ada lagi. Masih dari hadis tersebut, lebih baik mana sholat yang di awal malam tetapi dikerjakan dengan berjamaah, sedangkan sholat yang dikerjakan di akhir malam sendirian? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, iki tekon sholat apa ora? Semuanya baik. Nabi kita juga bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansorifa kana lahu ajru kakiyami lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Namun ada pula sabda Nabi bahwa sholat di akhir malam itu lebih afdol, karena sholat di akhir malam itu masyhudah. Sholat di akhir malam kanat masyhudah, disaksikan. Nah, pertanyaannya jangan dihadap-hadapkan lebih baik berjamaah di awal atau sholat sendirian. Lawang ini saja boleh dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid maupun sendirian. Sholat tarawih maupun sholat tahajud. Kalau sholat tarawih ya, itu boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Tapi kalau sholat tahajud itu dikerjakan secara munfarid, secara sendiri. Lah saudara mau sholat tarawih berjamaah di masjid ya baik. Sholat sendirian di akhir malam itu afdol. Artinya di akhir malam berjamaah itu afdol, atau sendirian juga lebih baik waktunya. Kalau bicara waktu yang lebih afdol qiyamul lail menurut Nabi itu di akhir malam. Di akhir malam. Kalau bicara tentang waktunya. Tetapi kalau sholat tarawih itu sah, mau dikerjakan berjamaah ya sah, mau sendirian juga sah. Nabi saja berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau itu 3 malam. Selebihnya beliau di rumah. Namun bukan berarti sholat tarawih di masjid tidak boleh. Boleh gitu. Di awal waktu boleh, tengah malam boleh, akhir malam boleh, afdol. Ya, ada lagi. Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya.
Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari juz 2 halaman 47. Pada kalimat sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur, apakah keadaan ini hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, Ustaz? Iya. Lihat tadi kan sudah dijelaskan itu keterangannya. Ustaz Marjono udah baca panjang lebar sampai kehausan loh. Ya kan? Di keterangan itu kan ada. Coba dibaca keterangannya Ustaz. Nah. Keterangan. Sesungguhnya kedua mataku tidur, sedangkan hatiku tidak tidur. Ini adalah kekhususan untuk para nabi. Nah, khusus untuk para nabi. Lah kalau kita mata kita merem ya wis merem. Nah, hati kita ya ikut tidur. Wong kita bukan nabi. Jadi inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi itu khusus lil anbiya, khusus bagi para nabi. Lah dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada nabi lagi karena beliau itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Sehingga itu khusus untuk para nabi, para rasul. Kalau ada orang yang mengatakan aku ki turu ning ngerti apa-apa, itu ora mungkin. Tidak mungkin, tak dibohongi itu. Nah, kalau kita ini orang biasa, mungkin pas mata terpejam begini, kalau memang belum tidur ya belum tidur. Coba jangan pejamkan mata. Kalau belum tertidur ya belum tidur. Masih bisa bicara, masih bisa ini kan itu. Tapi kalau wes males tidur ya tidur sudah. Nggak ngerti apa yang ada terjadi di sekitarannya. Ada orang yang tidur nyenyak sekali, terjadi di sekitarannya apa ya nggak kerasa. Tapi ada pula orang yang tidur tengen, ada gerakan sedikit geragap. Nah, berarti tidurnya tidak berkualitas. Ya itu khusus bagi para nabi, para rasul. Ada lagi? Halaman 8. Bicara pelaksanaan salat tarawih boleh dengan jahar maupun dengan sir. An Abdillah bin Abi Qaisin, An Abdillah bin Abi Qaisin qala sa'altu Aisyah kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili faqalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubama asarra fil qira'ati wa rubama jahara. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Abu Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat malam? Jawab Aisyah, semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau membaca sir atau pelan, dan terkadang beliau membaca jahar atau nyaring. Maka aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kelonggaran dalam hal ini. Hadis riwayat Tirmizi juz 1 halaman 278 nomor 447. Salat tarawih dapat dilaksanakan secara sendirian dan jamaah, lalu bisa dilakukan secara jahar maupun sir. Pertanyaan, apakah boleh sholat tarawih sendirian dan secara jahar, Ustaz? Boleh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah yang telah
memberikan kemudahan dalam urusan ini. Dahar, jadi tidak sir, tidak terlampau pelan, ya, agak dikeraskan sedikit itu juga boleh. Mau jamaah ya, ataupun munfarid sendirian. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, itu tidak disirkan, agak dijaharkan, itu sah-sah saja. Meskipun sholat tarawih sendirian. Ya, ada lagi. Sudah? Masih ada. Halaman 11. An Aisyah, hadis yang tengah. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-isya'a dakhala al-manzilah thumma shalla rak'ataini thumma shalla ba'daha rak'ataini atwala minhuma thumma autara bi salatin la yafsilu fihinna thumma shalla rak'ataini wa huwa jalisun yarka'u wa huwa jalisun wa yasjudu wa huwa qa'idun jalisun. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah sholat Isya beliau masuk ke rumah, kemudian beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat yang lebih panjang daripada 2 rakaat yang pertama tadi, kemudian beliau berwitir 3 rakaat dan beliau tidak memisahkan di antara 3 rakaat itu. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk dan bersujud, dan beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ahmad, juz 11 halaman 498, nomor 25.278. Setelah Nabi melakukan sholat witir tersebut, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat dengan duduk. Pertanyaan, Nabi sholat lagi 2 rakaat itu sholat apa Ustaz? Dan apakah itu bisa diikuti atau ditiru oleh kita sebagai umat beliau saat ini Ustaz? Ya, itu sholat sunnah itu. Kan sudah sholat, beliau sholat, tadi kan sudah witir 3 rakaat. Kemudian tidak ada 2 kali sholat witir dalam semalam. Beliau kan sudah witir, kemudian sholat lagi 2 rakaat dengan duduk. Nah itu sholat apa? Ya sholat sunnah. Apakah bisa ditiru? Bisa. Kalau itu dipraktekkan oleh Rasulullah, boleh kita meniru. Sholat sunnah dengan duduk itu ada tuntunannya tidak ada? Ada. Boleh tidak kita sehat tapi sholat sunnahnya dengan duduk? Boleh. Ya, ada lagi. Pada halaman 16 di hadis yang paling atas, An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mengetahui bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Beliau bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5 halaman 195, nomor 3580. Dari hadis Tirmidzi tersebut, kata mengetahui malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu Ustaz
kok ada mengetahui kurang lebihnya maaf. Apakah Lailatul Qadar itu, Ustaz? Kok ada yang mengetahui? Sudah? Iya. Apakah Lailatul Qadar kok ada yang mengetahui? Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi Lailatul Qadar itu 4 malam turunnya Al-Quran. Pertama kali Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dan waktu itu pertama kali turun di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila, bukan nuzila. Inna anzalnahu, bukan inna nazzalnahu. Antara anzala dengan nazzala itu berbeda. Kalau in anzala berarti turun daf'ah wahidah, sekali tempo, langsung sekaligus, itu anzala. Makanya inna anzalnahu, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz langsung 30 juz ke langit dunia. Tetapi turunnya kepada Nabi Muhammad itu tadriji, secara bertahap. Tidak langsung 30 juz. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu turun langsung daf'ah wahidah, langsung semuanya. Tetapi Al-Quran ini semuanya turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu memang sekaligus 30 juz. Tetapi turunnya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu bertahap. Maka Allah bedakan antara anzala dengan nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau nazzala itu konteks turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sehingga bertahap, tadriji, sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 juz. Tetapi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu langsung 30 juz. Maka ketika menyebutkan konteks penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Allah tegaskan, Allah gunakan kata anzala. Inna anzalnahu, bukan inna nazzalnahu. Itu berarti konteks turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langsung makbrek 30 juz. Tetapi konteks penurunannya kepada Nabi Muhammad itu bertahap. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad tadriji, bertahap. Nah, pada malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itulah malamnya disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Satu malam namun kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena pada malam itu turun Al-Quran. Sehingga manusia menjadi terarah dengan turunnya Al-Quran, terbimbing. Karena Quran itu punya sifat hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Maka beribu-ribu malam yang dilalui oleh manusia tanpa Al-Quran itu tidak bernilai malamnya. Tapi satu malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu menjadi bernilai, sangat istimewa malam itu. Karena pada malam itu berarti menjadi tanda turunnya Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk dalam menjalani amanah hidup dan kehidupan dari Allah ini. Dan malam itu Al-Quran dikawal. Turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia, tatanazzal. Malaikah kan itu, tatanazzal. Jadi malaikat secara berbondong-bondong itu turun mengawal Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Tatanazzal. Jadi berbondong-bondong, berlipat-lipat malaikat turun mengawal Al-Quran. Sehingga yang membawa Al-Quran, yang mengawal Al-Quran itu para malaikat, bukan iblis, bukan setan. Makanya turun ayat la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak bisa disentuh kecuali yang disucikan. Kecuali yang disucikan, malaikat, makhluk yang disucikan oleh Allah. Maka tidak mungkin Al-Quran disentuh oleh setan, oleh iblis. Karena setan, iblis itu makhluk yang terlaknat, tidak disucikan oleh Allah. Maka yang membawa Al-Quran itu malaikat, makhluk yang disucikan. Bukan berarti kita mau nyentuh Al-Quran harus wudu dulu, bukan. Tapi ya sudah, kita saling menghormati. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh makhluk yang disucikan oleh Allah. Di dalam hal ini yaitu malaikat. Artinya yang membawa turun Al-Quran itu malaikat. Mengawal penurunan Al-Quran itu malaikat. Dan itu terjadi pada satu malam di bulan Ramadan. Dan malam itu dinamakan Lailatul Qadar, yaitu malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Ya, ada lagi. Balik ke halaman 4, Ustaz. Halaman 4 masuk ke halaman 5. An Abi Dzarrin qol sunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana falam yakum bina syai'an minhu hatta bata sab'u layalin faqama bina lailatas sabi'ati hatta madha nahwun min thuluthil laili. Summa kanatil lailatus sadisatu allati taliha falam yakumha hatta kanatil khamisatu allati taliha. Summa qama bina hatta madha nahwun min syatril laili. Faqultu ya Rasulullah law naqaltana baqiyata lailatina hadhihi. Faqala innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailatin. Summa kanatir rabi'atul lati taliha falam yakumha hatta kanatis salisatul lati taliha. Qala fajama'a nisa'ahu wa ahlahu wa jatama'an nas. Qala faqama bina hatta khashina an yakutana al-falahu. Qila wa ma al-falahu? Qala as-sahuru. Qala
tsumma lam yakum bina syai'an min baqiyati syahri. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Dzar ia berkata, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam bersama kami sehingga tinggal 7 malam dari bulan itu. Lalu pada malam ke-7 beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat 1/3 malam baru selesai. Kemudian pada malam ke-6 yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami, sehingga pada malam ke-5 yang tersisa beliau sholat malam bersama kami hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. Lalu aku, yakni Abu Dzar, berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan sholat malam bersama kami. Maka beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga selesai, maka ia mendapatkan pahala seperti sholat malam penuh. Kemudian malam yang keempat yang tersisa beliau tidak sholat malam bersama kami, sehingga malam yang ketiga yang tersisa Abu Dzar berkata, beliau mengumpulkan istri-istri beliau dan keluarga beliau, dan orang-orang juga berkumpul. Abu Dzar berkata, maka beliau sholat malam bersama kami hingga akhir malam baru selesai, sehingga kami khawatir kehilangan al-falah. Ditanyakan kepada Abu Dzar, apakah al-falah itu? Abu Dzar menjawab, makan sahur. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Jadi pada bulan Ramadan tersisa tinggal 7 malam. Jadi 7 malam terakhir dari bulan Ramadan, itu dari awal Ramadan sampai tinggal tersisa 7 malam, itu Rasulullah tidak keluar untuk sholat malam bersama para sahabat beliau. Jadi dari hari pertama bulan Ramadan sampai tersisa 7 malam, beliau ternyata tidak keluar sholat malam bersama para sahabat-sahabat beliau. Baru pada malam ke-7 beliau sholat malam bersama sahabat. Kemudian malam yang tersisa tinggal 6 beliau tidak keluar. Malam ke-5 dari yang tersisa dari bulan Ramadan beliau sholat lagi bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian tinggal 4, malam ke-4 terakhir beliau juga tidak sholat bersama sahabat-sahabat beliau. Bukan berarti beliau tidak sholat. Kenapa beliau melakukan itu? Khawatir sholat malam itu diwajibkan, maka akan berat bagi umat beliau. Nah kemudian ketika malam ke-5 sisa, malam ke-5 yang terakhir beliau sholat lagi. Kemudian siapa? Abu Dzar ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya jika di sisa malam ini engkau sholat bersama kami. Tapi Nabi kita bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarifa fa innahu ya'jilu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sungguh dia
mendapatkan pahala sebanding dengan sholat 1 malam suntuk, siapapun imamnya. Nah, baru di 3 malam terakhir, malam ketiga yang terakhir, beliau ajak istri-istri beliau, bangunkan keluarga beliau untuk sholat malam bersama orang-orang. Sampai sholat ini panjang sekali, sampai orang-orang itu khawatir kehilangan al-falah. Al-falah itu apa? As-sahur. Nah ini kalau sampai selesai ngerti-ngerti subuh piye ya? Kalau dalam bahasa kita seperti itu. Sampai khawatir kehilangan sahur. Ini maksud hadis seperti itu. Jadi Nabi itu dalam 1 bulan Ramadan, beliau sholat bersama sahabat-sahabat beliau itu ternyata hanya 3 malam. Beliau khawatir kalau sampai beliau terus sholat bersama sahabat, nanti sholat malam kemudian akan menjadi wajib. Kan pengakuan beliau, ghaira anni khasyitu an tufrada alaikum. Aku khawatir kalau keluar, khawatir sholat malam itu akan diwajibkan oleh Allah pada kalian, maka kalian akan terasa berat. Andai kata sholat malam itu diwajibkan, kalau sahabat pasti bisa melakukan meski berat. Lah kita, andai kata sholat malam kemudian dijadikan wajib, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, sulit untuk melakukan. Makanya agama ini bukan sebagai beban, bukan sesuatu yang berat untuk umat Nabi. Makanya sholat malam pun juga tidak diwajibkan Allah. Dan beliau sholat tarawih bersama sahabat-sahabat beliau, artinya berjamaah di masjid itu 3 malam. Nah kita mau full 1 bulan Ramadan boleh enggak? Boleh. Mau jamaah tarawih di masjid full 1 bulan Ramadan itu boleh. Separuhnya saja boleh enggak? Boleh. Dan nanti kalau sudah masuk ya, lewat 10 hari pertama bulan Ramadan, masjid-masjid itu mengalami kemajuan softnya. Kalau hari pertama paling tidak sampai 10 hari mungkin masih full lah. Yang sehari-hari tidak pernah sholat wajib itu tiba-tiba ketika Ramadan itu sregep ke masjid. Nah nanti kalau sudah 10 hari awal, biasanya masjid-masjid itu akan mengalami kemajuan. Softnya menjadi tambah maju. Lah nanti 10 malam terakhir akan mengalami kemunduran lagi. Softnya jadi mundur, lebih banyak lagi. Ini uniknya Ramadan. Orang tidak pernah sholat pun ya melu poso. Orang yang suka misuh bisa libur misuhnya ketika Ramadan. Gara-gara apa? Takut batal. Lah kok ora misuh? Engko poso engko ndak batal. Habis buka misuh-misuh lagi. Koruptor itu bisa berhenti korupsinya libur ketika bulan Ramadan. Kenapa? Takut batal. Andai kata ya ditanya temannya, "Lho kok wis ora korupsi saiki?" Lagi poso aku ndak batal posoku. Koruptor itu bisa libur kok korupsinya. Dikirane nek terus poso ngono ora korupsi, kok bar poso korupsi meneh terus ora dosa apa piye? Ya, itu ya. Makna dari hadis itu
Jadi Nabi di 7 malam yang tersisa dari bulan Ramadan, beliau sholat bersama sahabat-sahabat beliau. Kemudian di malam yang kelima dari bulan Ramadan yang tersisa, dan malam ketiga yang tersisa dari bulan Ramadan. Tidak sejak dari hari pertama bulan Ramadan. Namun demikian bukan berarti kita mau sholat taraweh full 1 bulan penuh bulan Ramadan kita berjamaah di masjid. Itu bukan berarti tidak boleh. Boleh. Ya, ada lagi. Terkait waktu pelaksanaan sholat witir, apakah sholat witir boleh dikerjakan sebelum sholat tahajud atau sholat taraweh? Karena pada umumnya sholat witir biasanya dilaksanakan pada akhir malam. Pada hadis halaman 10 yang tengah disebutkan bahwa barang siapa khawatir tidak akan bangun pada akhir malam, maka boleh berwitir pada awal malam. Terkadang ketika saya sholat witir di awal malam, paginya bisa bangun. Apakah saya boleh sholat tahajud setelah bangun itu, padahal sudah melaksanakan sholat witir? Boleh. Yang tidak boleh apa? La witroni bilailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau saudara sudah witir di awal malam, misalkan habis sholat isya, nah, sebelum tidur terus witir. Nah, nanti di akhir malam bisa bangun. Qiyamul lail, sholat tahajud boleh. Yang tidak boleh kalau saudara witir lagi, karena tadi sudah witir di awal malam. Nah, nanti di akhir malam bangun qiyamul lail, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak ditutup lagi dengan witir, karena witir sudah dilakukan di awal malam. Dan witir di awal malam, tengah malam, akhir malam, kesemuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat min kullil lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Dari sepanjang malam ini Rasulullah pernah berwitir pada awal malam. Beliau juga pernah berwitir pada tengah malam. Beliau juga pernah berwitir pada akhir malam. Dan witir beliau selesai pada waktu sahar. Jadi saudara mau witir awal malam, tengah malam, akhir malam, itu boleh dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau awal malam sudah witir, nanti akhir malam bangun mau qiyamul lail, itu boleh tanpa ditutup dengan witir lagi, karena witir sudah dilaksanakan di awal malam. Ya, ada lagi. Dari hadis-hadis ini baru saja saya berpikir bahwa sholat lail pada bulan Ramadan banyak dikerjakan di masjid, baik di awal malam maupun di akhir malam. Selama ini saya melakukan sholat lail bulan Ramadan dikerjakan di rumah dengan dasar terangilah rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat atau sholat sunnah. Dengan pelajaran pada pagi ini saya berniat untuk melaksanakan sholat lail bulan Ramadan di masjid dan beranggapan lebih utama di masjid. Mohon pelurusannya anggapan saya ini, Ustaz. Ya, itu tidak pas. Di masjid ya baik, di rumah ya baik. Mau sholat lail, sholat taraweh jamaah di masjid ya baik. Mau sholat taraweh sendirian di rumah juga baik. Kenapa kok baik? Karena semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka jangan mempertanyakan, jangan menghadap-hadapkan antara apa yang pernah dipraktekkan oleh
Rasulullah ke semuanya. Maka pertanyaannya jangan baik mana taraweh jamaah di masjid dan sholat sunat taraweh sendirian di rumah. Itu semuanya baik, karena Nabi pernah mencontohkan. Tapi kalau saudara tanya baik mana sholat wajib berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah, baik mana? Masjid, kalau itu sholat wajib. Maka pemahaman lebih baik di masjid sholat tarawih berjamaah daripada di rumah itu juga tidak pas. Buktinya Nabi berjamaah di masjid hanya tiga malam. Selebihnya beliau di rumah. Berarti di rumah juga baik. Maka mau berjamaah tarawih di masjid ya baik, mau sholat jamaah tarawih di rumah ataupun sendirian juga baik. Ya, ada lagi. Apakah jika kita mengerjakan sholat witir di awal malam, waktunya harus sesaat sebelum tidur, atau boleh jika setelah sholat witir melakukan aktivitas lain, atau tidak segera tidur, Ustaz? Ya nanti kalau mau tidur, jadi sesudah sholat isya kalau mau beraktivitas, aktivitas dulu. Nah nanti ketika mau tidur baru sholat witir. Dan itu yang diwasiatkan Rasulullah kepada siapa? Siapa itu? Abu Hurairah ya? Abu Dzar ya, pada Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, "Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam fi salatin." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat padaku tentang 3 hal. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulannya yang kita kenal dengan ayam bid. Kemudian yang kedua, wa rak'atayid duha. Wasiat Rasulullah yang kedua kepada Abu Dzar yaitu 2 rakaat duha. Kemudian wa an utira qabla an anama. Witir sebelum tidur. Kalau habis sholat isya mau aktivitas dulu lah, nanti ketika mau tidur maka baru berdiri sholat witir. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan untuk istirahat dalam sholat tarawih. Maksud dari istirahat setiap salam itu, apakah setelah setiap salam cukup istirahat sebentar saja atau bagaimana? Lalu istirahat lama sekali setelah 4 rakaat, apakah boleh jika melakukan aktivitas lain? Apakah jika setelah mendapatkan 4 rakaat istirahatnya hanya sebentar tetap disebut sholat tarawih? Dulu itu Nabi sholat malam beliau itu panjang. Makanya ketika ada yang bertanya pada Ummul Mukminin tentang bagaimana sholat lailnya Rasulullah, Ummul Mukminin menjawab, beliau sholat 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Summa yatarawwah. Sesudah dapat 4 rakaat tadi, beliau istirahat, yatarawwah. Fa'atola. Istirahat beliau panjang sekali, hatta rahimtuhu. Sampai Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah kasihan kepada Rasulullah. Jadi istirahatnya Nabi itu panjang. Kenapa? Karena sholat beliau juga panjang. Lah kita mau istirahat boleh enggak? Boleh. Nah, sesudah dapat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
mau istirahat, ngeluruskan kaki dulu, molet-molet dulu, atau berbaring dulu, atau aktivitas dulu boleh. Nah nanti sesudah selesai istirahat, ataupun istirahatnya digunakan untuk beraktivitas, kemudian mau menyambung lagi rakaat berikutnya, itu juga boleh. Mau minum dulu boleh enggak? Mau makan dulu boleh. Nanti sudah selesai baru dilanjutkan. Tapi kalau istirahat sejenak bisa tidak? Bisa. Misalkan di masjid ya, hanya meluruskan kaki, kemudian molet sejenak, kemudian setelah itu sholat lagi, itu juga sah. Sehingga tidak perlu mempersulit diri. Engko lerene sedilit gek aja-aja ora disebut taraweh kan itu. Nah, leren mau sebentar itu. Kalau memang itu sholat taraweh ya dikatakan sholat taraweh. Tapi kalau mau mengikuti sholat tarawehnya Nabi, beliau panjang. Beliau sholatnya panjang. Tapi kalau kita sholat taraweh di masjid, jadi imam harus bijaksana. Tidak boleh suratnya panjang-panjang begitu. Kecuali kalau memang sudah menjadi pengetahuan di masyarakat, sholat di masjid itu tarawehnya 1 malam 1 juz, sehingga makmum yang datang ke masjid itu memang sudah niat untuk sholat taraweh 1 malam 1 juz. Tapi kalau itu belum diketahui oleh masyarakat, misalkan di kampung, biasanya imame iki mung cendek-cendek lah kok ganti imam tanpa pengumuman sik, tiba-tiba 1 malam 1 juz, dengkelen makmume. Itu imam tidak bijaksana. Kalau memang mau 1 malam 1 juz ganti imam, dan masjid itu belum masyhur mendirikan sholat malam 1 juz semalam, ya ganti imam ya harus pemberitahuan. Bapak-bapak atau kalau ada ibunya juga, bapak ibu, insya Allah malam nanti salat taraweh di masjid ini akan diimami oleh Syekh Fulan. Insya Allah nanti akan dibacakan 1 juz. Diberi pengumuman. Engko sing teko sithik. Ya. Kecuali kalau memang biasanya itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, banyak masjid yang memang sudah terbiasa mendirikan sholat taraweh 1 malam 1 juz. Itu panjang. Atau sudah sejak hari pertama bulan Ramadan, sehingga selesai bulan Ramadan 30 juz. Itu biasanya masjidnya sudah masyhur, sudah ma'ruf, sudah makluf, dikenal di tengah-tengah masyarakat. Oh, nek masjid kono itu 1 juz, nek kene kulhu terus. Itu sudah masyhur. Meskipun kulhu terus, tetapi tetap yutimur ruku' was sujud. Rukuk dan sujudnya juga sempurna, tumakninah. Tapi ada juga 23 rakaat 7 menit. Nah, kalau itu jangan ikut. Karena sholat itu harus tumakninah. Harus tumakninah. Ya, ada lagi. Halaman 10 pada hadis yang di atas. An Aisyah qalat min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Rawahu Muslim.
Dari Aisyah ia berkata, dalam seluruh bagian malam Rasulullah SAW pernah mengerjakan witir di permulaan malam, di pertengahannya, dan di akhirnya, hingga witirnya selesai pada waktu sahur. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini berlaku hanya di malam bulan Ramadan, Ustaz? Tidak. Mau di bulan Ramadan ya bisa, mau di luar bulan Ramadan ya boleh. Waktu sahar di situ berarti waktu antara sahur dan subuh qadra khamsina ayah. Kalau kita baca Quran itu kira-kira kurang lebih 50 ayat. Maka boleh, itu hadis itu berlaku di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya, ada lagi. Kembali ke halaman 16. Hadis yang paling atas tadi, Ustaz. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari hadis ini saya memahami, satu, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekali saja, tidak berulang lagi. Kedua, pertanyaan Aisyah ini menandakan malam Lailatul Qadar berulang setelah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ada lagi malam Lailatul Qadar di tiap Ramadan tahun berikutnya. Bagaimana Ustaz? Bagaimana terus? Bagaimana pemahaman saya bahwa Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan? Memang terjadi perbedaan pemahaman. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun di setiap bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan hanya malam itu turunnya Al-Quran ke langit dunia. Lah sudah, ini memang dua pemahaman yang tidak bisa dikompromikan. Dan Lailatul Qadar ketika Rasulullah masih sugeng itu sangat memungkinkan Quran masih turun. Kan turunnya kepada Rasul itu secara tadriji. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika malam pada satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan aku tahu jika itu malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku baca? Nabi kita bersabda, kamu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Kenapa? Jika Rasulullah diberitahu oleh Allah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu misalkan malam ke-17 atau malam ke-21, kira-kira apa yang terjadi pada umatnya? Nanti hanya akan fokus pada malam itu yang disebutkan secara tegas oleh Rasulullah. Misal Rasulullah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu malam ke-21. Di luar malam ke-21, baik sebelum ataupun sesudahnya, umat Nabi, apalagi yang seperti kita ini, yang imannya kaya peyek tipis sekali, gitu, hanya akan fokus taqarrub ilallah
munajat kepada Allah hanya di malam 21-nya. Sebelum malam 21 ataupun sesudah malam 21, umat Nabi seperti kita ini sudah terlena lagi sudah. Kenapa? Karena sudah merasa mendapatkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Karena malam 21 sudah qiyamul lail, mendekat pada Allah. Sudah diampuni dosa-dosanya. Karena Nabi kita bersabda, "Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi Nabi tidak menyebutkan secara pasti malamnya. Andai kata Nabi menyebut secara pasti, misalkan, oh malam Lailatul Qadar malam ke-23. Sebelum malam 23, sesudah malam 23, potensi besar kita terlena. Kita hanya akan fokus di malam 23-nya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Untuk mendapatkan malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Sesudah malam 23 berlalu, ya sudah, selesai kita. Tetapi nasihat dari Nabi, ya, Nabi itu mempraktekkannya. Idza dakhala al-ashru min Ramadan syadda mi'zarahu. Kalau masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi itu mengencangkan ikat pinggang beliau. Dalam arti lebih semangat lagi dalam beribadah. Kenapa? Karena sebentar lagi Ramadan berlalu. Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarga beliau. Ya. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih mendekat lagi kepada Allah, padahal beliau sudah sangat dekat pada Nabi. Dan beliau bangunkan keluarga beliau. Kenapa? Karena sebentar lagi Ramadan berlalu. Dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita dan keluarga kita. Bisa jadi tahun depan Allah sudah tidak izinkan kita untuk bertemu bulan Ramadan. Maka ayo bangun tiap malamnya. Dijanjikan oleh Nabi kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam qiyamul lail pada malam-malam bulan Ramadan, landasannya iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka janji dari Nabi kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan berarti tujuan kita qiyamul lail hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Toh kita juga tidak tahu apakah Lailatul Qadar turun setiap bulan Ramadan ataukah hanya pada waktu itu saja. Namun nasihat dari Nabi, motivasi dari Nabi, ya, kita disuruh oleh Nabi mencari Lailatul Qadar, dan beliau 10 malam terakhir lebih mengencangkan ikat pinggang, lebih giat, lebih semangat untuk ibadah. Itu bisa kita ambil pelajaran bahwa bisa jadi karena ini Ramadan akan berakhir, akan berlalu, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Terlepas khilafiyah perbedaan pemahaman, Lailatul Qadar datangnya hanya sekali, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud.
ke langit dunia, dan ketika Rasulullah masih sugeng, masih mungkin turun Al-Quran kepada beliau, sehingga di tiap-tiap Ramadan ketika Rasulullah masih sugeng, itu masih potensi turun Lailatul Qadar. Tetapi setelah beliau wafat, Lailatul Qadar sudah tidak turun lagi. Atau bagi saudara-saudara yang memahami Lailatul Qadar turun setiap Ramadan, baik di saat Rasulullah masih sugeng maupun ketika beliau sudah wafat, kita saling menghormati. Ada nasihat penting dari Rasulullah, yaitu kita berdiri, bangun, bangkit di tiap-tiap malam Ramadan kita dengan penuh keimanan dan ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah. Kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah kebaikan Ramadan, Bapak Ibu. Mulai dari sahur Allah turunkan berkah pada kita. As-sahuru aqluhu barakah, sabda Nabi begitu. Ibadah sahur, makan sahur itu mengandung keberkahan dari Allah. Oleh sebab itu Nabi kita berpesan, fala tada'uhu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah, maka jangan pernah kalian tinggalkan. Artinya jangan pernah tidak sahur. Rumangsa kuat, wah kuat kok rasa sahur, ya tidak dapat keberkahan sahur. Walau ayat ra'a ahadukum tar'ata mimma, jangan pernah kamu tinggalkan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Tak teguk gitu sudah ada keberkahan dari Allah. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menunaikan ibadah sahur. Ini waktu sahur. Kemudian nanti ketika mulai puasa fajar sampai maghrib, ada kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah juga. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, dalam arti minal fajri ilal maghrib, barang siapa yang berpuasa landasannya iman karena Allah, landasannya hanya mengharap pahala dan ridha dari Allah, bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap biar naik pangkat, bukan mengharap biar naik gaji, naik jabatan, bukan mengharap biar diterima oleh calon mertua dan lain sebagainya, tetapi puasa Ramadannya dia lakukan karena iman dan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu siangnya. Malamnya pun juga dijanjikan kebaikan oleh Rasulullah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, barang siapa yang berdiri salat malam dengan landasan iman karena Allah, mengharap pahala dan ridha dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Waktu sahur turun keberkahan dari Allah, ada sholawat dari Allah dan para malaikatnya saat kita menunaikan ibadah sahur. Siang hari minal fajr ilal maghrib kita berpuasa penuh keimanan, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Malam harinya kita bangkit berdiri sholat malam dengan landasan iman dan takwa, juga diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga Ramadan ini isinya kebaikan semuanya.
Maka Ramadan ini momentum terbaik untuk kebangkitan keimanan dan ketakwaan kita. Bukan berarti lepas Ramadan kembali seperti semula. Nah, kalau lepas Ramadan indikator atau indikasi puasa kita ini mencapai tujuannya atau tidak, itu nanti lepas Ramadan akan terlihat. Kalau saat Ramadan ini kemungkinan kita sendiri belum bisa melihat. Karena Ramadan ini luar biasa, kedahsyatan Ramadan ini bisa mengajak orang untuk berlaku baik. Yang ketika di luar Ramadan bakhil, saat Ramadan tiba-tiba dermawan, turun ke jalan nyari orang untuk diberi sedekah. Ya toh? Beri takjil, dibagi-bagikan sedekah. Ketika di luar bulan Ramadan bakhil lagi. Nah, berarti puasanya tidak mencapai tujuan yang Allah tetapkan, la'allakum tattaqun itu. Kita di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan ibadah sunnah saja tidak pernah kita lakukan. Sholat rawatib tidak kita lakukan, ya tenang-tenang saja. Zuha tidak kita kerjakan, ya tenang-tenang saja. Tahajud apalagi, nyaman-nyaman saja kita tidak tahajud. Ketika di bulan Ramadan tertinggal rawatib, tertinggal zuha, tidak taraweh, tidak tahajud, hati menjadi gelisah. Maka indikasi seseorang itu puasanya diterima oleh Allah atau tidak nanti akan terlihat lepas Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tiba-tiba dermawan, kok di luar bulan Ramadan bakhil, kikir, medit, pelit lagi, nah, berarti puasanya tidak sampai pada derajat ketakwaan. Maka ini Ramadan ini momentum terbaik membangkitkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, nanti selesai bulan Ramadan, jaga, pertahankan kedekatan kita, kebaikan kita. Kalau belum bisa meningkatkan, setidaknya pertahankan. 1 bulan kita berada di dalam madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan. Dari mulai sahurnya keberkahan turun dari Allah, siangnya diampuni dosa-dosa kita, malamnya juga begitu, diampuni dosa-dosa kita. Berarti sepanjang hari isinya kebaikan semuanya. Turun berkah, kemudian diampuni dosa. Maka yang tersisa tinggal kebaikan. Maka jangan sia-siakan pendidikan Ramadan ini. Resapkan dalam hati. Maknai betul Ramadan ini. Jangan hanya sebatas menahan lapar, menahan haus. Kalau hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, la yanfa', tidak bermanfaat. Sampai Nabi kita bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa saat berpuasa Ramadan dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ucapan, perbuatan yang mengandung kemaksiatan, padahal dia sedang berpuasa, maka falaisa lillahi hajah, tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga puasa Ramadan ini bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, tetapi sebagaimana definisi siam Ramadan itu sendiri, ya, alimsaku anil akli wasyurbi wa khasyayanin nisa'i, menahan diri dari makan, minum dan berkumpul suami istri, minal fajri ilal maghribi, dari fajar sampai maghrib, ya, dari fajar sampai maghrib, ihtisaban lillah, hanya mengharap ridha Allah, wa i'dadan lin nafsi, lah ini, wa tahyi'atan laha litaqwallah,
bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah, dengan cara dan menyiapkan diri, mempersiapkan jiwa untuk bertakwa kepada Allah dengan cara bil muraqabati lahu, mendekat terus kepada Allah, wa tarbiyatil iradah, mendidik kehendak. Itu makna dari asyam, puasa Ramadan. Selain menahan diri dari lapar, haus, berkumpul suami istri di siang hari, minal fajri ilal maghrib, semuanya kita lakukan hanya karena menjawab seruan Allah. Kemudian itu kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, mendidik kehendak kita, terus bisa kita lakukan. Maka tujuan dari puasa yang Allah tetapkan, potensi besar kita raih, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, nanti lepas bulan Ramadan, kalau selama bulan Ramadan malamnya itu istiqomah qiyamul lail, lepas bulan Ramadan terus jaga itu. Kalau di bulan Ramadan istiqomah, duhanya, sholat wajibnya berjamaah, lepas bulan Ramadan jaga itu. Jangan sampai kembali seperti semula, malas lagi untuk ibadah sunnah, ibadah wajibnya bolong-bolong lagi, maka layan fak puasanya nggak bermanfaat. Ya, ada lagi. Apakah ketika sholat tarawih atau sholat malam boleh mengkantongi Al-Quran kecil di dalam saku untuk dibaca ketika membaca surat-surat setelah membaca Al-Fatihah? Faqra'u ma tayassara lakum minal Quran. Baca yang paling mudah dari Al-Quran. Dawuh Nabi seperti itu, sholatnya Nabi juga seperti itu. Jadi Nabi kita dawuh pada kita, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Ketika kita sholat, takbiratul ihram, kita takbir, angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, kemudian sesudah itu faqra' ma'akum, faqra'u ma tayassara ma'akum minal Quran. Baca apa yang paling mudah darimu dari Al-Quran itu. Ya, yang paling mudah. Sesudah Al-Fatihah mau baca surat, baca yang paling mudah. Ngantongi terus mocong ini, berarti mempersulit. Tetapi memang ada saudara kita yang seperti itu. Ya sudah, saling menghormati. Nah, kalau kita yang kita lakukan, kita ikut dawuh dari Nabi itu yang paling mudah kita baca. Misalnya bisanya baru Qul huwallah, ya sudah 11 rakaat ini Qul huwallah terus. Sah tidak? Sah. Tapi masa iya wong Islam puluhan tahun jadi orang Islam, jadi orang sholat puluhan tahun kok Qul hu terus? Oh, saya tidak Qul hu, Ustaz. Inna atau inna. Ya boleh enggak? Boleh. Tetapi harusnya meningkat. Karena umat Islam ini harus visioner, maju. Harus meningkat sehingga nanti ketika kita sholat sendirian bisa dengan ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz itu. Tidak hanya hafal saja, tapi juga paham. Tidak hanya paham, tapi juga diamalkan. Maka nikmat sekali, tenang sekali hati kalau kita bisa seperti itu. Tapi kalau kulhu lu ngerti makna nih. Oh, saya tahu maknanya kulhu. Apa maknanya? Benora suwe. Ya tak? Maknanya qul huwallahu ahad ternyata juga belum paham. Rasa suwen-suwen lek qul huwae.
Oh, maknanya kulhu itu rasa suwe-suwe. Ya, bukan begitu. Maka yang masih hanya kulhu dipahami itu tauhid kita malahan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dahsyat sekali makna dari surat Al-Ikhlas itu. Itu menjelaskan tentang Allah. Allah itu Esa. Allah itu satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti tidak ada duanya. Tempat bergantung. Lah asomat kita solatnya bendino pakai kulhu, tapi asomat kita yang menjadi asomat kita pekerjaan kita, sawah kita, toko kita. Tempat bergantung kita sekarang kan seperti itu. Padahal setiap hari solatnya pakainya Al-Ikhlas. Padahal di situ disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tempat bergantung itu hanya Allah. Tapi sekarang tempat bergantung kita pekerjaan kita, sawah ladang kita, toko kita, apalagi profesi kita, keluarga kita, teman sejawat kita. Tanpa sadar ternyata kita menjadikan selain Allah juga sebagai tempat bergantung. Ayo nafar sabilillah, wah lha piye tokoku rame. Tempat bergantungnya menjadi tokonya. Lah gimana nanti dipecat dari pekerjaan, padahal PNS saja juga diberikan izin, berani ngambil cuti untuk nafar kok. Nah kita kan maneman jiko cuti 5 dino kok monggo nafar. Cuti ki ya nggo piknik. Biasanya gitu toh kita. Asomat kita saja sudah tidak hanya Allah, sudah berubah menjadi pekerjaan, sawah, ladang, toko, pangkat, jabatan. Itu menjadi asomat kita semua, tempat bergantung kita tanpa kita sadari. Maka dipahami betul surat Al-Ikhlas itu. Kalau kita paham, kita amalkan, sudah tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk memilih Allah. Kalau kita paham makna dari surat Al-Ikhlas itu, kita akan paham tujuan hidup kita ini. Untuk siapa kita hidup, dari siapa kita hidup, dan kepada siapa kita akan kembali setelah selesai dari hidup dan kehidupan ini. Jawabannya hanya satu, Allah. Ketika senang, kepada siapa kita harus bersyukur. Ketika susah, kepada siapa kita harus bersabar dan memohon. Jawabannya Allah, tempat bergantung kita. Baik ketika senang, bersyukur kita, asomat kita juga Allah, tempat bergantung kita. Ketika sedih, susah, asomat kita, bergantung kita juga Allah. Ketika bisnisnya lancar, tempat bergantungnya juga Allah. Dia sadar bahwa lancarnya bisnis ini bukan karena kepandaianku, tapi ini karena Allah. Ketika bangkrut bisnisnya, dia juga asomatnya tetap Allah. Oh tidak apa-apa, ini yang terbaik dari Allah. Bisa jadi kalau ini tidak bangkrut, saya lalai, lupa kepada Allah. Kalau saya lupa kepada Allah, sibuk ngurus bisnis saya, sehingga lupa mendekat pada Allah, Allah pun akan lupakan saya. Nasullah wa nasiyahum. Ini ayat yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Coba panjenengan resapi, kita semua mari kita resapi ayat Nasullah wa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka tidak tunggu lama, fa nasiyahum pakai fa, Allah pun akan melupakan mereka. Ini kalau kita pahami ayat ini dengan hati nurani yang bening, bergetar hati kita.
Dan kita tidak akan berani melupakan Allah, karena resiko dan konsekuensinya Allah akan lupakan kita. Kalau Allah sudah lupakan kita, dunia sengsara, akhirat celaka. Ayatnya pendek, nasullah fanasiyahum. Orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun akan secepat kilat melupakan mereka. Apakah kita tidak takut dengan ancaman ini? Tapi prakteknya ternyata setiap hari kita melupakan Allah. Maka hati-hati. Potensi besar kalau masih terus kita lupakan Allah, lebih memilih, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, potensi besar kita akan dilupakan Allah. Di dunia celaka, di akhirat dilempar dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dilupakan oleh Allah, lemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Nanti panjenengan kundur, buka ayat itu, pendek sekali. Itu surat apa, Ustaz? At-Taubah 67. Ya, At-Taubah 67. Coba diingat itu. Potongan ayat pendek sekali. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ada notnya tidak? Qabdul yadain itu maksudnya kikir, menggenggamkan tangan itu maksudnya kikir. Ayatnya kan potongannya nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun secepat kilat akan melupakan mereka. Siapa itu orang-orang yang melupakan Allah? Dalam ayat ini Allah sebutkan setidaknya 3 ciri orang yang melupakan Allah. Yang pertama, orang yang suka amar mungkar. Harusnya amar ma'ruf, tapi ini ya'muruna bil mungkar. Al-amru bil mungkar. Orang yang mengajak kepada kemungkaran. Ini ciri pertama, orang yang suka melupakan Allah. Yang kedua, an-nahyu 'anil ma'ruf. Harusnya nahyun 'anil mungkar, tetapi orang yang melupakan Allah itu punya diri nahyun 'anil ma'ruf, mencegah kebaikan. Harusnya yang dicegah itu kemungkaran, namun yang dia cegah kebaikan. Enek wong ngaji dibubarke, enek wong ngaji di demo. Ada orang yang ngaji Quran Sunnah tidak boleh, tapi ada orang mabuk-mabukan, orang zina dibiarkan, malah dilindungi. Ini sudah terbolak-balik. Bukan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Dan ciri yang ketiga, bakhil, kikir, qabdul yadain, menggenggamkan tangan. Cukup 3 ciri yang Allah sebutkan, ini sudah syumul, sudah mencakup semuanya. Pelaku kemaksiatan itu berarti dia juga amar mungkar. Kalau kita bermaksiat pada Allah, ini berarti kita beramar mungkar pada diri kita sendiri.
mengajak diri kita untuk berbuat mungkar. Panjenengan riba kita, zina kita, ini berarti mengajak kemungkaran pada diri kita sendiri, zalim pada diri sendiri. Kalau sudah mengajak dirinya sendiri, satu hari nanti dia akan mengajak orang lain kepada kemungkaran juga. Ini pelaku-pelaku kemaksiatan. Kita ini bermaksiat kepada Allah umumnya dipicu oleh satu hal, yaitu senang pada dunia, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Maka ayat ini mari kita renungkan. Nasullah fanasiyahum. Kalau manusia itu melupakan Allah, Allah pun akan melupakan manusia. Allah nggak butuh. Allah itu ghani, maha kaya. Manusia yang fakir. Karena kita manusia fakir, maka kita butuh pada Allah. Sekalipun semua manusia di atas muka bumi ini kafir semua pada Allah, Allah nggak butuh manusia. Tapi manusia yang butuh Allah. Maka biar kita terus diingat oleh Allah, maka jangan melupakan Allah, jangan beramar mungkar, jangan bernahi ma'ruf, dan jangan bakhil, jangan kikir, jangan pelit. Menjadi aneh Bapak dan Ibu. Ayatnya pendek, maknanya dalam sekali. Nasullah fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Kok tidak bisa menyentuh, tidak bisa masuk ke dalam hati nurani kita, padahal dalam hati ini ada fitrah, keimanan kepada Allah. Kok tidak bisa sampai tersentuh? Lawang kita saja dilupakan pimpinan kita tempat bekerja, kita takut kok. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu yang dilupakan oleh pimpinan tempat dia bekerja. Takut, kenapa? Takut dipotong gaji, takut tidak naik gaji, takut di PHK, takut tidak naik jabatan. Bahkan saat ini banyak, mungkin juga kita, na'udzubillah, banyak yang mencari muka di depan pimpinannya, padahal wis duwe rai dhewe, tapi cek golek-golek rai. Tujuannya apa? Biar dinilai baik oleh pimpinan tempat dia bekerja, biar dinilai baik oleh atasannya, sehingga naik pangkatnya, naik karirnya, naik gajinya, naik ini itu dan lain sebagainya. Kenapa dia cari muka di hadapan pimpinannya? Karena takut dilupakan oleh pimpinannya. Lawang dilupakan pimpinan bosnya saja takutnya sedemikian rupa. Tetapi kalau dilupakan oleh Allah tidak takut. Kalau kamu maksiat terus menerus, tidak mau tobat, Allah akan lupakanmu. Kalau kamu terus riba, tidak tobat, tidak berhenti, Allah akan lupakan kamu. Tapi tenang saja terus memperbarui hutang riba. Baru seperapat atau separuh sing kesaur wis ditawani menehu karena Bapak nasabah berprestasi, nasabah yang teladan ini dari kami, ya, menawarkan pinjaman lagi lebih banyak lagi, ini itu. Tiba-tiba diperbarui lagi, diambil lagi. Padahal sudah tahu larangan tentang riba, ancamannya diancam oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya, menjadi bahan bakar api neraka selama-lamanya. Ora wedi. Dilupakan oleh Allah dunia akhirat tidak takut, tapi dilupakan pimpinan tempat dia bekerja, takutnya luar biasa. Berarti lebih takut pada atasannya daripada takut kepada Allah. Lebih takut dilupakan atasannya daripada dilupakan oleh Allah. Maka direnungkan
dengan hati yang bening, jangan dengan hawa nafsu. Membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih itu jangan dengan hawa nafsu, tapi dengan hati yang bening, biqalbin salim, bukan bihawa nafas, bukan dengan hawa nafsu. Ya, ada lagi. Jika kita mengikuti sholat tarawih hingga witir berjamaah di masjid, sedangkan setelah pulang ke rumah masih mengerjakan aktivitas yang lain atau tidak segera tidur, apakah boleh, Ustaz? Kemudian jika kita mengikuti sholat berjamaah dengan imam hanya sholat tarawihnya saja, sedangkan sholat witir sendiri di rumah untuk dikerjakan sebelum tidur atau di akhir malam, apakah tetap mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam penuh, Ustaz? Ya, boleh. Dah jawabannya ya Ibu. Ya, pertanyaannya panjang, jawabannya boleh. Bapak misalkan sholat taraweh 8 rakaat, habis itu witir di rumah, boleh. Juga dapat pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi. Sesudah sholat selesai berjamaah tarawih sampai witir di masjid, pulang tidak langsung tidur, aktivitas. Boleh enggak? Boleh. Dah, ada lagi? Ini berkaitan dengan nafar. Setelah ikut nafar, mempelajari materi-materi nafar, alhamdulillah saya bisa mengikuti infak di majelis. Apakah diperbolehkan berniat atau berwasiat untuk menjual tanah yang nanti seperempatnya diinfakkan ke pondok, Ustaz? Kalau wasiat berarti nanti ditunaikan setelah sedo. Boleh saja berwasiat. Apa tidak boleh, Ustaz? Boleh, wasiat boleh. Tetapi kalau mau infak, masa nunggu mati? Meskipun ya, itu wasiat juga boleh, tetapi harus clear wasiatnya di ahli warisnya. Ya. Nanti kalau tidak clear, ahli warisnya orang ngerti, siji wae sing ora ngerti, fitnah nanti. Loh, pondok MTA ngerebut lemah warisan, ya toh? Maka kami tidak akan menerima wasiat yang seperti itu. Ini Ustaz, tanah kami mohon nanti dijual sesudah saya meninggal, separuhnya untuk pondok pesantren. Ya, tidak akan kita terima, karena bisa jadi ahli warisnya tidak clear, tidak tahu, nanti betul meninggal kita jual, fitnah luar biasa. MTA lemah warisannya ibuku, bapakku dipek, dirayah. Meskipun wasiat juga boleh, tapi itu nanti ditunaikan sesudah yang berwasiat meninggal dunia. Dan wasiat harus jelas, clear. Yang namanya wasiat itu tidak boleh di kemudian hari sepeninggal orang yang memberi wasiat, kemudian wasiatnya menjadi bermasalah. Itu tidak boleh. Maka kalau mau berwasiat jelas, clear, tidak menimbulkan rame di belakang hari, di kemudian hari. Sehingga harus clear. Nek wasiatnya tidak clear berarti wasiat setengah-setengah itu. Contoh, dua anak telu, sing diceluk mung siji. Lha, kengko nek bapak ya sedo, iki sawah kono nggo kowe. Sing loro ora dikeki ngerti. Sehingga bapaknya meninggal, sing loro ya masih merasa sebagai ahli warisnya. Sing siji ngomong, iki wasiate bapak, kapan biyen aku diceluk dhewe. Buktine apa? Kan enggak ada bukti. Meskipun sebetulnya betul.
Anaknya satu tadi dipanggil sendiri. Berarti wasiat itu masih setengah-setengah, karena ahli warisnya masih ada 2 anaknya. Dia kalau berwasiat itu harus clear. Kalau wasiat itu harus cong tenan. Jadi clear di depan, tidak menimbulkan gaduh di kemudian hari. Kalau ahli warisnya berapa, siapa dan siapa, anaknya itu yang panggil semuanya. Dan tidak cukup hanya di lisan. Kisah nek aku mati, ke tanah saya nggo iki. Setuju kabeh aja. Tertulis. Materai, tanda tangan semuanya. Ada saksi-saksi. Nah, dengan begitu nanti kalau ahli warisnya mempermasalahkan, tinggal diperlihatkan itu. Tinggal diperlihatkan bukti. Tanda tangan, materai, dan ada saksinya. Kalau hanya lisan tok, ya mudah sekali dipatahkan. Ya dulu bapak ngendika begini, hanya lisan. Karena bapaknya sudah sedo, tidak bisa lagi dikonfirmasi. Masa iya kita datang ke kuburan, Pak, nopo leres, kalau ben jenengan ngendika seperti ini, kita nggak ngerti. Maka semuanya harus tercatat, ada saksi, termasuk utang piutang dan lain sebagainya. Tapi ya monggo, kalau bapak mau berwasiat harus clear ya, clear. Sehingga nanti yang menunaikan wasiat itu ahli warisnya, bukan kami. Dan dikumpulkan, nanti ya, nek bapak sedo, tanah iki dolen, ahli warisku tanah iki dolen. Engko sing seprapat infakno ning pondok pesantren MTA. Lah itu boleh. Pelaksana wasiat ahli waris, bukan kami. Ya, kalau nanti kami yang melaksanakan, timbul fitnah. Ya, ada lagi? Pertanyaan tertulis berkaitan dengan brosur dan Ramadan sementara cukup. Alhamdulillah, nafar periode pertama telah usai dilaksanakan. Maka selama 5 hari ini bapak dan saudara peserta nafar MTA periode pertama, ingat, nafar panjenengan itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tafaqquh fiddin panjenengan dalam nafar itu niatnya hanya untuk Allah. Silaturahim yang jenengan bangun dalam nafar itu hanya untuk Allah. Ta'aruf yang jenengan bangun, tafahum, takaful yang jenengan bangun saat nafar itu semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka menurut Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122 nanti, 122, nanti ketika jenengan sudah sampai di rumah masing-masing, ada amanah pada jenengan menjadi mundirul qaum, ya, untuk mengingatkan masyarakat, setidaknya dari keluarga sendiri. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagaimana kita tidak saling merendahkan satu sama lain. Bagaimana yang tua mengasihi yang muda, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Bagaimana senasib sepenanggungan, bagaimana satu tubuh saling menguatkan seperti layaknya sebuah bangunan. Bagaimana hidup dalam kemasyarakatan dan kebersamaan. Bagaimana berusaha untuk membangun masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berkasih sayang satu dengan yang lain. Bagaimana husnudon terus dikedepankan. Tidak ada celah, tidak ada caci, tidak ada maki. Satu yang lain benar-benar menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Ini semua harus jenengan praktekkan dalam keluarga panjenengan.
Karena tujuan dari nafar tafaqquh fiddin, setelah kembali nanti mengingatkan. Karena di tempat nafar itu panjenengan digembleng, ditempa materi-materi tentang dinullah, tentang akhlak, tentang adab, tentang sopan santun, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kita harus melihat, bagaimana harus berbicara, bagaimana harus mendengar. Penglihatan hanya kita gunakan melihat yang baik-baik. Lisan hanya kita gunakan mengucap yang baik-baik. Pendengaran hanya kita gunakan mendengar yang baik-baik. Itu semuanya kita dapatkan dalam nafar itu. Maka dipertahankan dan ditingkatkan, dipraktekkan. Oleh karena itu, periode 1 nafar Majelis Tafsir Al-Quran bulan Ramadan 1444 Hijriah resmi kami tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan turun rahmat dan ridha Allah. Apa yang sudah diusahakan baik dari panitianya, pesertanya, yang semua yang terlibat, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan akhirat masing-masing di sisi Allah kelak. Baik Bapak, Ibu, saudara dan saudari, atas pertolongan dan ridha Allah, meski di bulan Ramadan kajian bisa tetap terlaksana dengan baik. Laulallah, ya, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kajian ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Maka tingkatkan rasa syukur kita, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti titip salam kagem keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.